STY tebar ancaman untuk timnas Vietnam. Media Inggris sanjung perkembangan Elkan Bagot. Talenta SC Kambur opsi naturalisasi selanjutnya. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong membanggakan perjuangan timnas Indonesia dalam wawancara bersama AIS Plus. Sintayong menegaskan bahwa para pemainnya tidak boleh berhenti berkembang setelah turnamen Piala Asia 2023. Menurutnya, turnamen ini bisa menjadi batu loncatan untuk kemudian berlari dalam ajang lainnya. Sementara itu, agenda terdekat timnas Indonesia adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan grup F pada 21 dan 26 Maret 2024. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, menebar ancaman ke timnas Vietnam jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara dengan AIS Plus, Sintayong berharap dapat membawa skuad Garuda melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dan Tengah. Untuk itu, kemenangan kontra Vietnam menjadi harga mati bagi Marcelino dan kawan-kawan. Pada Piala Asia 2023, Philipp Drosche dan timnas Vietnam mengalami kekalahan yang menjadi pembelajaran penting sebelum menghadapi timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Vietnam mengalami kegagalan di Piala Asia 2023, Philipp Drosche melihatnya sebagai kesempatan untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Meski gagal membawa Bristol Rovers meraih kemenangan, Elkan Bagot mendapatkan pujian dari media Inggris. Bristol Post memberikan nilai 7 untuk penampilan Elkan Bagot. Pada laga tersebut, Elkan Bagot justru diplot sebagai penyerang. Taktik itu mirip dengan seperti yang dilakukan Sintayong saat timnas Indonesia menantang Jepang di Piala Asia 2023. Elkan Bagot menunjukkan hasilnya dengan membuat assist via sundulan kepala yang sempat memberikan harapan buat timnya. Bristol Post menyebut bahwa Elkan Bagot memberikan nilai tambah dalam penampilannya pekan ini tanpa memperhatikan hasil laga. Selain itu, Elkan Bagot juga dipuji karena memberikan dampak positif di sepertiga akhir lapangan. Muncul satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia yang berpotensi menjadi target PSSI. Laman Instagram @footballtelenesia memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di SC Kambur. Menurut akun tersebut, Paul memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir dari Bogor, Jawa Barat. Hal itu masih sesuai dengan peraturan FIFA dan kebijakan PSSI, yakni darah keturunan sampai dengan kakek atau nenek. Paul sejatinya bermain untuk Almer City, namun ia tengah dipinjamkan ke SC Kambur selama semusim untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Karir Paul diawali bersama FC Groningen pada 2020 dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Sebelumnya, pemain kelahiran Amsterdam itu menimba ilmu sepak bola di akademi klub, dan sejak musim panas 2023, Paul membela SC Kambur. Pemain berposisi sebagai bek kiri tersebut tercatat telah menorehkan 18 penampilan dengan 2 assist, sehingga patut dinanti apakah sang pemain bakal dinaturalisasi atau tidak. Winger Paris Saint-Germain Lee Kang-in diminta memperkuat timnas Indonesia gara-gara insiden dengan Song Heung-min saat memperkuat Korea Selatan di Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Hal itu bermula jelang laga semifinal kontra Yordania, di mana Song Heung-min meminta para pemain untuk berkumpul setelah makan malam. Namun sejumlah pemain muda justru tidak datang ke pertemuan tersebut dan malah bermain tenis meja. Kondisi ini membuat Son Heung-min kesal bukan main dan winger Tottenham Hotspur itu pun beradu fisik dengan Lee Kang-in. Mengutip dari The Korea Herald, bahkan muncul petisi yang meminta Lee Kang-in agar tidak lagi dipanggil ke timnas Korea Selatan. Petisi tersebut masuk kategori mengejutkan, mengingat winger 23 tahun itu merupakan salah satu pesepak bola muda terbaik saat ini. Karena itu, pecinta sepak bola tanah air pun melempar harapan kepada Lee Kang-in yang ada baiknya memperkuat timnas Indonesia jika tak lagi dipanggil ke timnas Korea Selatan. Sebuah candaan kocak yang dilontarkan netizen lewat akun TikTok bergambar UFO. Anggota Komite Eksekutif PSSI Andri Erawan menegaskan pihaknya akan memberikan opsi kepada klub Liga 1, khususnya Persija Jakarta dan Borneo FC yang menolak melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23.
Dengan adanya penolakan tersebut, PSSI bersama pelatih kepala Sintayong nantinya akan berdiskusi langsung dengan para pelatih klub-klub. Saat diskusi nanti, kemungkinan akan ada pembatasan maksimal pemain yang akan diizinkan oleh klub ke timnas U23. Hal tersebut diakui Andri Irawan menjadi opsi terbaik saat ini. Terlebih, Sintayong ditugaskan untuk membawa timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Jika hal tersebut berhasil, maka PSSI akan memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sampai 2027. Pelatih Sabah FC Ong Kim Sue meminta timnas Malaysia U23 mencari tim lokal untuk menggelar uji coba usai gagal menghadapi timnas Indonesia U23 sebagai persiapan jelang Piala Asia U23 2024. Ong Kim Sue menilai skuad Harimau Malaya layak menghadapi tim seperti Selangor FC hingga Terengganu yang telah menggelar pemusatan latihan. Sementara itu, timnas Indonesia U23 juga memiliki rencana untuk menggelar uji coba sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional PSSI menjelaskan tim asuhan Sintayong nantinya berencana menggelar 3 uji coba di Dubai. Namun Sumarji belum memberikan informasi lebih lanjut siapa saja tim yang bakal dihadapi skuad Garuda Muda. Pelatih baru timnas Indonesia U16 Nova Arianto telah melangsungkan pemusatan latihan di lapangan A Senayan, Jakarta. Mantan bek Persib Bandung itu akan mengawal timnas Indonesia U16 menuju Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Pada latihan perdana, Nova langsung mengimplementasikan gaya kepelatihan STY. Hal itu terlihat dari pemilihan kaos kaki untuk para pemain guna mengidentifikasi kekuatan kaki mereka. Nova juga mengakui adanya filosofi STY yang diterapkan dalam gaya kepelatihannya termasuk menginstruksikan para pemainnya untuk latihan fisik hingga passing. Selepas latihan fisik, para pemain dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan pertandingan internal. Menurut Nova, laga tersebut berguna untuk meninjau kemampuan para pemain dan menariknya selain STY, Nova juga mengadaptasi gaya kepelatihan Indra Syafri. Nova Arianto terang-terangan meminta saran dari pelatih Sintayong dalam memulai sebagai pemain timnas Indonesia U16. Di mata Nova, pemain-pemain U16 ini adalah cikal bakal timnas Indonesia baik untuk U23 hingga senior. Karena itu, PSSI dan tim nasional harus cermat memilih dan membentuk pemain. Nova mengungkapkan seleksi para pemain ini dilakukan bertahap yang setiap tahapnya terdiri dari 3 gelombang. Termasuk membuka peluang bagi pemain Elite Pro Academy yang masih berkompetisi. Nantinya mereka bisa mengikuti tahap kedua pemusatan latihan timnas Indonesia U16. Sebelumnya, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan, penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U16 merupakan bentuk regenerasi kepelatihan di timnas Indonesia. Sintayong sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia. Selama 4 tahun, pelatih asal Korea Selatan tersebut sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak gugur Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Meski begitu, pelatih 53 tahun itu tetap menaruh sorotan kepada Liga 1 Indonesia sebagai kawah candra di muka para pemain andalan tim Merah Putih. Salah satu hal yang disorot dari Liga 1 Indonesia adalah level permainan yang terlalu rendah. Hal itu yang membuat para pemain timnas Indonesia jebolan klub Liga 1 kerap tidak siap saat berjumpa tim-tim dengan level permainan lebih tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto di kanal YouTube Si Paling Timnas. Masalah kedua yang disorot oleh Sintayong adalah waktu efektif permainan di Liga 1 Indonesia yang sangat rendah. Nova Arianto menyebut bahwa rentang waktu efektif yang terpakai dalam setiap pertandingan berada di angka 35 hingga 45 menit. Angka tersebut jauh dari standar Asia yang sudah berjalan selama 60 hingga 70 menit. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.